sedang heboh, yaitu adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang isinya atau amar putusannya salah satunya menyatakan bahwa memerintahkan untuk menunda pemilu tahun 2024. Dan hal ini tentu langsung mendapat tanggapan dari Ketua KPU, para pakar hukum, kemudian para ahli pemilu. Semuanya menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Kali ini kita akan membahas perkara yang saat ini sedang heboh, yaitu adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang isinya atau amar putusannya salah satunya menyatakan bahwa memerintahkan untuk menunda pemilu tahun 2024. Tentu hal ini cukup menarik perhatian khalayak ramai karena saat ini sedang giat-giatnya dilaksanakan tahapan pemilu. Nah, sahabat-sahabatku, perkara ini berawal dari adanya gugatan perbuatan melawan hukum. Tentu ini perdata. Perdata itu biasanya kalau nggak PMH, yaitu wan prestasi. Jadi, gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima ini adalah perbuatan melawan hukum. Masalah perdata. Sedangkan dalam hal verifikasi partai itu tentu ini masalah hukum tata negara. Jadi artinya tidak matching apabila perkara ini larinya ke pengadilan negeri. Nah, sahabat-sahabatku, perkara yang diajukan oleh Partai Prima itu diregister dalam perkara nomor 757-G/2022-PN Jakarta Pusat. Hakim Ketua T. Oyong, kemudian hakim anggota itu H. Bakri dan Domingus Silaban. Yang adanya perintah untuk penundaan pemilu itu terdapat di salah satu butir dari amar putusan yang berbunyi menghukum tergugat dalam kurung KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum tahun 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Artinya butir dari amar putus ini memerintahkan bahwa pemilu ditunda sampai dengan bulan Juli tahun 2025. Nah, cukup ramai sahabat-sahabatku, dan hal ini tentu langsung mendapat tanggapan dari Ketua KPU, para pakar hukum, kemudian para ahli pemilu. Semuanya menyatakan bahwa putusan dari Pengadilan Negeri itu tidak berdasar, bahwa Pengadilan Negeri tidak punya kompetensi untuk memerintahkan penundaan pemilu. Penundaan pemilu itu tentu yang berhak adalah Mahkamah Konstitusi setelah adanya alasan yang kuat dengan bukti yang kuat, yaitu adanya sesuatu yang tidak mungkin diadakannya pemilu, seperti adanya perang atau bencana alam. Nah, sahabat-sahabatku, kalau saya dengar dari Ketua KPU, sebenarnya Partai Prima ini sudah melaksanakan keberatan ke Bawaslu dalam sengketa proses pemilu, kemudian juga telah mengajukan permohonan ke PT UN. Ke Bawaslu ditolak, kemudian ke PT UN juga ditolak.
Karena alasannya dari PT UN adalah yang diajukan itu baru berita acara, padahal PT UN itu menerima perkara apabila setelah ada putusan atau batch checking. Jadi artinya permohonan yang diajukan ke PT UN itu tidak diterima juga oleh PT UN. Tapi kenapa setelah itu larinya ke pengadilan negeri? Kalau sudah ranahnya pengadilan negeri, maka itu sudah ke dalam ranah pribadi. Artinya yang berurusan adalah antara Partai Prima dengan KPU. Jadi setelah adanya putusan itu, sebenarnya putusan itu mengikat hanya Partai Prima, tidak mengikat seluruh bangsa Indonesia dengan penundaan pemilu. Lain kalau putusan itu diputuskan oleh MK. Tentu ini akan mengikat seluruh bangsa Indonesia. Nah, sahabat-sahabatku, hal ini tidak elok, tidak bagus karena tahapan pemilu saat ini sedang berlangsung. Artinya tidak bisa dihentikan oleh putusan salah satu partai politik tentunya yang belum lolos. Nah, sahabat-sahabatku, bagus juga apa yang dilakukan oleh KPU sekarang dengan melakukan banding. Kita ingin tahu apakah hakim dari pengadilan tinggi akan sama dalam memeriksa perkara ini atau berbeda dengan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Nah, sahabat-sahabatku, pengadilan negeri sekali lagi tidak berhak atau tidak punya kompetensi untuk menunda pemilu. Menunda pemilu sekali lagi yang berhak menentukan itu adalah Mahkamah Konstitusi setelah ada alasan yang kuat yang tidak memungkinkan dilaksanakannya pemilu. Kemudian sahabat-sahabatku, di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 1, pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Jadi sahabat-sahabatku, mudah-mudahan adanya kejadian ini tidak menghentikan pemilu. Pemilu mudah-mudahan terus berlangsung dengan sukses, dengan luber jurdil, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.